Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak pernah bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa sampai hari ini, dan mudah-mudahan kalian juga berpuasa dan tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat dan mampu melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai salah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah Rasulullah wafat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, Paut akan ceritakan secara singkat bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah salah seorang tabi'in yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki belang di tubuhnya. Dia memiliki penyakit kulit. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Rasulullah bersabda, "Carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian." Sabda Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh hadis Sahih Muslim. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih baik kita saksikan video mengenai Uwais Al-Qarni. Uwais adalah sosok pemuda yang saleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada waktu itu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, Uwais tidak bisa bertemu Rasulullah sebab sedang di medan perang. Terikat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di rumah itu. Tak lupa dia juga menitipkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Uwais Al-Qarni berpikir keras dengan keinginan yang dicita-citakan oleh sang ibu. Ibunya berharap bisa pergi haji. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu, karena jarak dari Yaman menuju Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas, dan lain sebagainya. Orang-orang yang pergi haji ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu turun dari bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Namun, setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak meminta dosanya diampuni. "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh, hanya tinggal bulatan putih di tengkuknya.
Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais untuk mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun setelah pertemuan dengan Umar dan Ali, Uwais pun wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang berebut untuk memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan tadi dan menyolatkan dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurusi jenazah dan pemakamannya Uwais. Subhanallah. Nah, anak-anak, bagaimana tadi filmnya? Sudah kalian saksikan? Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari film yang tadi kalian saksikan. Dan mudah-mudahan dengan film itu kalian juga bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua sebagaimana Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya. Ingat, berbakti kepada orang tua itu tidak ada ruginya. Bahkan Allah akan memberikan keberkahan kepada apa yang kita berikan kepada orang tua. Baik bantuan, hartanya, perhatian, dan lain sebagainya. Ingat, orang tua itu adalah manusia terhebat yang sudah menjadikan kamu seperti sekarang. Anak-anak, kalian kerjakan tugasnya dan mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.